Media Cina iri timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat. Media Cina tampak iri saat timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya. Pertandingan melawan Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao sendiri disebut-sebut kota yang cukup jauh jika diukur jaraknya dari Bahrain. Meski demikian, skuad timnas Indonesia dikabarkan sudah tiba di Qingdao, Cina pada Jumat 11 Oktober 2024. Skuad Garuda tiba di Qingdao Jiaodong International Airport melalui Terminal 1 Farat pukul 17.13 WIB. Kedatangan timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok, Shandong, yang juga disiarkan langsung melalui Instagramnya. Tampak para pemain tiba dengan menggunakan jaket dan baju berkerah kontingen timnas Indonesia. Tim besutan Shin Taeyong ini menggunakan pesawat yang dicarter oleh PSSI usai laga kontra Bahrain. Penggunaan pesawat Swan tersebut bertujuan untuk memangkas waktu penerbangan ke Qingdao yang tergolong jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Ya, jarak Beijing ke Qingdao memakan waktu sekira 6,5 jam melalui jalur darat. Martin Paes akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB. Dengan demikian, maka skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan pemulihan sekaligus persiapan melawan Cina. Kedatangan timnas Indonesia di Qingdao rupanya juga mencuri perhatian media online Cina, Asaha.cn. Asaha.cn menyebut bahwa kedatangan tim Merah Putih terhitung langka karena mereka sampai lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Gawat, Jordi Amat cedera saat laga Bahrain vs Indonesia. Jordi Amat mengaku mengalami cedera saat memperkuat timnas Indonesia kontra Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, Jumat 11 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Alhasil, bek 32 tahun yang bermain sebagai starter itu diganti Rizky Ridho di awal babak kedua. Meski begitu, Jordi Amat mencoba bangkit. Pemain milik Johor Darul Tazim itu berjuang agar pulih dari cedera dan siap tempur saat timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Bermain dalam kondisi seperti ini benar-benar berat. Saya merasakan sakit di pergelangan kaki lagi, semoga segera membaik, tegas Jordi Amat di akun Instagramnya, Sabtu 12 Oktober 2024. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sudah berada di Cina sejak Jumat 11 Oktober tahun 2024 sore WIB. Timnas Indonesia datang lebih awal agar cepat beradaptasi dengan suasana dan cuaca di Cina. Jordi Amat menegaskan timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan untuk meraih poin penuh di Cina. Hal ini sekaligus membalas rasa kecewa di Bahrain karena skuad Garuda kecolongan 3 poin pada menit-menit akhir. Kami sudah tiba di Cina dan meskipun rasanya kami membiarkan 3 poin di pertandingan terakhir terlepas melawan Bahrain, fokus kami sekarang adalah pertandingan berikutnya, kata ex-bek Swansea City ini tersebut. Kami akan berjuang keras untuk meraih 3 poin itu. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Lanjut, pemain yang mengantarkan timnas Spanyol U17 finish runner-up di Piala Dunia U17 tahun 2010. Jika menang atas Cina, timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 2 klasemen grup C dengan 6 angka. Kronologi keributan pecah kelar laga timnas Indonesia versus Bahrain. Ketika pertandingan memasuki menit 90+8, wasit asal Oman yang memimpin pertandingan Ahmed Alkaf tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Padahal ketika waktu menunjuk ke menit 90, Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu 6 menit. Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu 6 menit saja. Kondisi itu membuat seluruh elemen timnas Indonesia ketar-ketir. Mengingat mereka yang sedang unggul 2-1 lewat gol-gol dari Ragnar Uratmangun 45+2 dan Rafael Struijk 74 terus-menerus mendapatkan serangan dari Bahrain. Sampai akhirnya petaka menimpa timnas Indonesia di menit 90+9.
Di menit tersebut, Bahrain menyamakan kedudukan lewat sepakan dari Muhammad Marhun. Skor pun berubah menjadi sama kuat 2-2. Gol itu tentu menimbulkan protes dari kubu timnas Indonesia kepada wasit yang memimpin pertandingan. Manajer timnas Indonesia Sumarji disinyalir melakukan protes keras kepada ofisial keempat yang bertugas di pinggir lapangan. Setelah mendapat laporan dari wasit keempat, wasit utama yakni Ahmed Alkaf langsung memberikan kartu merah kepada Sumarji. Setelah memberi kartu merah kepada Sumarji, wasit langsung meminta laga kembali dimulai. Tak lama setelah kick-off yang dilakukan pemain timnas Indonesia, wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Disinilah para pemain dan staf pelatih Indonesia melakukan protes kepada Ahmed Alkaf. Ketika protes dilancarkan, di bagian bench pemain terlihat Sanie Patinama mengamuk dan dicoba dilerai petugas keamanan. Tidak diketahui secara pasti Sanie Patinama marah kepada wasit atau ada pihak lain yang memprovokasinya. Satu yang pasti, hasil dua-dua ini merugikan timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia mulai buas. Kehadiran pelatih striker Yeom Ki-hun di tubuh timnas Indonesia mulai memberikan dampak positif. Penyerang-penyerang Indonesia mulai menunjukkan ketajaman. Yeom Ki-hun didatangkan sebagai asisten pelatih dengan tugas utamanya sebagai pelatih striker. Ia diberi mandat untuk mengasah ketajaman penyerang-penyerang timnas Indonesia. Tugas Yeom Ki-hun mulai menunjukkan hasil. Setelah Ramadan Sananta dan Hoki Caraka menunjukkan ketajaman di Liga 1. Giliran Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang menampilkan insting buas mereka di depan gawang lawan. Pada laga lawan Bahrain, timnas Indonesia sempat kesulitan menciptakan peluang dan melepaskan tembakan ke gawang. Bahkan hingga laga memasuki menit ke-45, timnas Indonesia belum berhasil melepaskan tendangan ke gawang Bahrain. Peluang pertama timnas Indonesia didapat oleh Ragnar Oratmangun di menit ketiga masa injury time. Peluang tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ragnar Oratmangun. Mendapat bola dari Mais Hilgers, Oratmangun melepaskan tembakan dari jarak dekat yang tidak bisa dihalau oleh kiper Bahrain. Timnas Indonesia pun sukses menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Sementara itu gol yang dicetak oleh Rafael Struijk lebih jelas menunjukkan insting buas striker yang dinantikan oleh timnas Indonesia. Struijk melepaskan tembakan terarah ke tiang gawang dalam sebuah skema serangan balik cepat. Gol tersebut jadi gol pertama Struijk di timnas Indonesia. Sebelumnya, Struijk baru berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia di level kelompok umur. Dengan tren bagus di laga lawan Bahrain, untuk kali pertama mencetak gol dalam satu laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, hal tersebut diharapkan bisa berlanjut pada laga berikutnya